Jadi memang utang harus dibayar dengan uang. Harus dibayar, bukan harus lari. Lari malah masalah melulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko dari Dieng. Usaha saya khususnya di perdagangan kentang, hasil pertanian dari daerah Dieng itu. Saya kalau di total ada 1,7 ya meter. Meter. Aduh, resah sekali Mas. Pokoknya nggak ada tenangnya sama sekali. Mau angkat telepon pun pasti telepon bermasalah semua, yang nagih, yang pokoknya isinya penagihan. Jadi kita ya kan bingung, ini mau saya kasih janji terus, mereka nanti lama-lama marah karena janjinya cuma janji aja, nggak ada uangnya kan ya. Itu jadi nggak ada ketenangan di rumah pun. Istri anak kayak udah kayak nggak ada hubungan komunikasi, jarang. Tabiat buruk utangnya itu kayak yang di buku merah itu yang saya pernah baca, ada semua di situ. Pas itu cuma tinggal satu yang saya belum, yang terakhir itu. Yang sampai putus asa itu enggak, alhamdulillah enggak lah. Naudzubillah min dzalik. Awal dari YouTube, kita lihat YouTube, nonton, terus memang waktu itu ada masalah di keuangan, utang terutama. Nah, akhirnya tertarik, terus langsung saya hubungin dari nomor YouTube yang ada itu. Saya lihat banyak sekali testimoni yang masuk, yang pikiran saya mantap itu memang di MMC. Ternyata setelah saya beneran ikut, awalnya ragu memang, cuma kayak udah nggak ada solusi lain selain nyari solusi ini kan, terpaksa akhirnya coba-coba daftar. Pertama berangkat pun masih ragu, sampai sini pun masih ragu. Ini jangan-jangan ini aliran apa. Bahkan pamit ke orang tua pun, awas hati-hati nanti aliran apa itu, Islam apa, teroris apa. Gitu. Nyampe sini pun itu udah sama Mas Hilmi. Saya tanya sama Mas Hilmi, Mas, saya nyari-nyari sama Mas Hilmi, ini jangan-jangan pas mau berangkat, kebetulan Mas Hilmi di saya WA nggak diangkat. Saya pikir ini saya kena tipu udah transfer, udah daftar, jangan-jangan ini kan banyak sekarang, maaf ya, yang di online kita bayar dulu tapi nggak ada itu nggak ada kabar. Setelah awal saya ikut TBE itu kan, pertama saya mau berangkat itu perasaan karena orang lagi banyak butuhan, banyak beban kan. Dari nominal uang yang saya daftarkan itu, saya kebetulan berangkat sama istri. Awal pas mau berangkat, ini mahal sekali, ini biaya buat perjalanan ke sini, buat daftar segala kan butuh sangu kan, buat di jalan, waduh mahal. Tapi ternyata setelah saya ikutin TBE itu, nggak ada apa-apanya uang itu yang buat sangu sama pendaftaran. Apa yang saya dapat itu ternyata murah sekali, nggak sebanding. Terutama di keluarga lebih nyaman, tentram kan, nggak kayak dulu sebelum ikut TBE karena kita nggak tahu, yang ada emosi, panas kan. Ini jadi lebih tenang, biarpun beban saya masih belum terselesaikan. Yang paling dapat awal sebelum saya ikut TBE itu kan, memang saya banyak salah sama Allah. Jadi dari yang wajibnya aja sering saya tinggalin, sholat semaunya, merinding saya. Ingat dosa-dosa saya itu jadi merinding. Banyak sekali maksiat yang saya lakukan. Itu memang mungkin, bahkan setelah sebelum saya berangkat ke TBE, jangankan ustadz atau ulama ngomongin ke saya itu, saya
cuman lewat. Ibu pun kadang, orang tua pun kadang saya dengerin tapi nggak pernah saya masuk. Jadi selalu nggak dijalanin lah, nantang. Setelah ikut TB ini, saya pulang kayak tersadar itu, menyadari kesalahan-kesalahan saya masa lalu. Kayak orang tua pun saya pulang, biarpun masalah beban utang belum selesai, tapi udah seneng banget hasilnya. Lihat hasil perubahan saya, perilaku saya itu udah sampai nangis-nangis orang tua. Lihat saya sekarang udah syukur mau jamaah, apa walaupun masih latihan, apa kan gitu. Perubahan dalam hati, terus masalah kewajiban ibadahnya itu luar biasa. Memang kena banget di TB itu. Jadi kesalahan yang selama ini saya lakuin itu kebuka semua di TB. Kebetulan sama istri ikut kan, jadi satu arah, satu frekuensi. Nah, jadi adem di rumah sekarang, biarpun utangnya masih paling nggak udah adem dulu. Komunikasi jalan. Di bank 3 titik, yang 2 titik komunikasi bagus. Saya akhirnya berani diri komunikasi, ternyata enak. Yang belum ini ke-leasing memang belum sempat, karena saya ngejar ke TPR ini. Kalau perorangannya biasalah tekanan itu. Di PBDR dari yang hari ke-1 kan masih fundamental, kedua teknis ke abang-abang itu sama yang lainnya itu. Tapi kesimpulan saya malah yang mengena itu bukan teknisnya. Jadi memang yang Anda pasor itu sama ngandelin semuanya dari pertolongan Allah. Jadi teknisnya itu ternyata nggak perlu dihafalin, romantika itu. Untuk yang di hari keempat kan memang kita harus lebih semangat lagi, terus kita benahi lagi usaha kita. Memang usaha pun nggak tertata rapi, memang harus dibenahi, jadi kita harus bisa meningkat hasilnya yang banyak. Kita ngejar target itu yang terutama itu. Jadi memang utang harus dibayar dengan uang, harus dibayar, bukan harus lari. Lari malah masalah melulu. Justru sebaliknya, memang kita harus bayar utang, itu wajib, nggak boleh, apalagi kita yang dipertaruhkan akhirat kan. Secepatnya harus kita bayar, entah itu harus jual aset atau apapun, kita harus cepat bayar. Kalau buat teman-teman rekan bisnis, terutama yang ini kan muslim, semuanya muslim yang ikut sini, jangan sampai punya utang dulu baru ikut. Bagus banget buat dasar-dasar usaha umat muslim ini, umat Islam ini. Buat yang teman-teman di luar yang belum ikut, ya itu tadi harus ikut sebelum ada masalah ke depannya. Memang kan namanya pengusaha itu selalu ada masalah, tapi setelah kita ikut ini mudah-mudahan ada dasarnya yang buat memperkuat iman kita. Pokoknya salam lunas, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.